Perkenalkan, nama saya Novia Cahya Ramadona dari Asuransi Sari Aceh. Di sini saya akan membahas tentang teori produksi dari bab 5. Di sini terdapat 3 pembahasan, yaitu pertama, dimensi jarak pendek dan jangka panjang. 2, ada model produksi dengan 1 faktor produksi variabel. Yang ketiga, ada model produksi dengan 2 faktor produksi variabel. Teori perilaku produsen atau perusahaan memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Misalnya, bila konsumen mengalokasikan dananya untuk konsumsi, produsen mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Karena itu, bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh uangnya habis untuk konsumsi, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi. Dalam mengonsumsi barang berlaku the law of diminishing marginal utility atau LDMU, sedangkan dalam penggunaan faktor produksi berlaku the law of diminishing return atau LDR. Produsen juga memiliki pengetahuan yang lengkap atau perfect knowledge atas faktor produksi yang dibelinya. Akhirnya, bila konsumen berupaya mencapai kepuasan maksimum, maka produsen berupaya mencapai tingkat produksi maksimum. Pemahaman kita mengenai perilaku konsumen akan memudahkan memahami mengenai perilaku produsen. Di dalam teori produksi, yang pertama ada 1 dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam aktivitas produksinya, produsen atau perusahaan mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap atau fixed input dan faktor produksi variabel atau variable input. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidak adanya kegiatan produksi, faktor produksi itu harus tetap tersedia. Mesin-mesin pabrik adalah salah satu contoh. Sampai tingkat interval produksi tertentu, jumlah mesin tidak perlu ditambah, tetapi jika tingkat produksi menurun bahkan sampai 0 unit atau tidak berproduksi, jumlah mesin tidak bisa dikurangi. Jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi, makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Begitu juga sebaliknya. Buruh harian lepas di pabrik rokok adalah contohnya. Jika perusahaan ingin meningkatkan produksi, maka jumlah buruh harian ditambah. Sebaliknya, jika ingin mengurangi produksi, buruh harian dapat dikurangi. Pengertian faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap karena dalam jangka pendek atau kurang dari setahun susah untuk ditambah atau dikurangi. Sebaliknya, buruh dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dalam jangka panjang atau long run dan sangat panjang very long run, sebuah faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Dalam konteks manajemen, jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan ukuran waktu kronologis. Misal, ada kualifikasi yang menyatakan bahwa jangka panjang berkisar antara 5-25 tahun. Jangka sangat panjang bila waktunya lebih dari 25 tahun. Teori produksi tidak mendefinisikan jangka pendek dan jangka panjang secara kronologis. Periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah pengguna salah satu atau beberapa faktor produksi. Periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Tenggak waktu jangka pendek setiap perusahaan berbeda-beda tergantung jenis usahanya. Perusahaan yang memproduksi barang-barang modal, periode jangka pendeknya barangkali 5 tahun, sebab perusahaan membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk menambah kapasitas produksi dengan menambah mesin.
Perusahaan yang bergerak di industri pengolahan periode jangka pendeknya lebih singkat. Perusahaan yang mengolah makanan kalengan periode jangka pendeknya barangkali hanya 2-3 tahun. Adakah perusahaan yang jangka pendeknya kurang dari 1 tahun? Ada, misalnya restoran kelas menengah ke bawah, yang faktor produksi tetapnya adalah rumah dan peralatan masak atau makan. Mereka mampu menyelesaikan kapasitas produksi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Bahkan pedagang bakso keliling dengan faktor produksi tetapnya hanya berupa gerobak dorong, mangkok, dan kompor. Periode jangka pendeknya hanya sebulan. Kedua, ada model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Sebenarnya sangat jarang, bahkan tidak ada proses produksi yang hanya menggunakan satu faktor produksi variabel. Pengertian produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek, di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Ketiga, mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan. Ekonomi mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan. Ekonomi membagi faktor produksi menjadi barang modal atau kapital dan tenaga kerja atau labor. Hubungan matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut faktor produksi seperti di bawah ini. Q sama dengan F dalam kurung K, L, di mana Q adalah tingkat output, K adalah barang modal, L adalah tenaga kerja atau buruh. Dalam model produksi, satu faktor produksi variabel, barang modal dianggap faktor produksi tetap. Keputusan produksi ditentukan berdasarkan alokasi efisiensi tenaga kerja. Di dalam model produksi dengan satu faktor produksi variabel terdapat A. Produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Produksi total atau total produk adalah banyaknya produk yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Produksi marginal atau marginal produk adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Produksi rata-rata atau average produk adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Total produksi atau TP sama dengan F, K, L, di mana TP sama dengan produksi total, K sama dengan barang modal atau yang dianggap konstan, L sama dengan tenaga kerja atau buruh. Secara matematis, TP akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama TP adalah MP atau bersama 5.3, maka TP maksimum pada saat MP sama dengan 0. Produksi marginal, MP sama dengan TP, di mana MP sama dengan produksi marginal. Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama MP besarnya dari 0. Jika MP sudah kurang dari 0, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadi hukum penambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return atau LDR. Yang ketiga itu ada produksi rata-rata, AP sama dengan TP per L, di mana AP sama dengan produksi rata-rata. AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0 atau dalam kurung AP sama dengan 0. Dalam penjelasan matematis, AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan MP dan MP memotong AP pada saat nilai AP maksimum. Contoh kasus usaha tekstil tradisional yang menggunakan ATBM, alat tenun bukan mesin. Berikut ini yang akan menjelaskan lagi. Di sini ada tabel 5.1 produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata usaha tekstil tradisional atau satu faktor produksi variabel. Di sini dalam kotak ini ada mesin, ada buruh, ada produksi total atau TP dan BAL, produksi marginal atau MP dan BAL, produksi rata-rata AP dan BAL. Dalam mesin atau unit terdapat angka 1,
buruh atau orang itu terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan dalam produksi total atau TP atau BAL terdapat angka 5, 20, 45, 80, 105, 120, 126, 120, 106, 90. Dalam produksi marginal atau MP atau BAL itu terdapat angka 5, 15, 25, 35, 25, 15, 6, 6, 12, 18. Dalam produksi rata-rata atau AP atau BAL itu terdapat angka 5, 10, 15, 20, 21, 20, 18, 15, 12, 9. Ini penjelasan dari tabel 501. Kita melihat bahwa produksi total atau TP pada awalnya meningkat dan mencapai maksimum atau 126 unit pada saat jumlah buruh yang dipekerjakan 7 orang, tetapi setelah itu menambah buruh justru menurun produksi total karena produksi marginal atau MP sudah negatif. Bila melihat dalam kolom MP, ternyata besarnya MP sangat mempengaruhi TP. Selama nilai MP lebih besar daripada 0, TP tetap bertambah. Sayangnya, pertambahan MP juga mengalami penurunan atau LDR. Besarnya nilai MP juga dipengaruhi terdapat nilai produksi rata-rata atau AP. Penambahan satu orang tenaga kerja akan memperbesar nilai AP selama nilai AP besar nilai AP sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi pada saat penggunaan tenaga kerja antara 2-5 orang, misalnya pada saat menambah buruh dari 2 menjadi 3 orang. AP meningkat dari 10 unit menjadi 15 unit karena MP sama dengan 25 unit dibandingkan dengan pada saat tenaga kerja ditambah dari 5 menjadi 6. Tabel 5.1 dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram 5.1. TP ternyata bergerak membentuk kurva yang mirip huruf S, sehingga disebut kurva S atau S-curve. Hukum penambahan hasil yang semakin menurun menyebabkan kurva MP berbentuk parabola sampai menyentuh sumbu horizontal atau MP sama dengan 0. Jika kurva MP telah lebih rendah dari sumbu horizontal atau MP kurang dari 0, penambahan tenaga kerja justru menurun. Produksi total atau slope kurva TP menjadi negatif. Kurva AP bergerak sepola dengan kurva MP. Sebelum titik potong AP dan MP, nilai AP selalu di bawah MP. Setelah itu AP di atas MP. Nilai AP juga mengalami penurunan. Akibat pengaruh penurunan nilai MP, tetapi penurunannya tidak setajam MP. Sehingga pada saat MP kurang dari 0, AP masih mungkin bernilai positif, bahkan tidak pernah negatif. Di sini ada diagram 5.1 kurva TP, MP, dan AP. Di sini ada kasus usaha tekstil tradisional yang saya jelaskan di tabel 5.1. Yang B ada 3 tahap produksi. Apa yang telah diuraikan ketika menjelaskan kasus di atas merupakan prinsip umum dalam menganalisis proses alokasi faktor produksi yang efisien. Untuk kasus umum, bila dianggap penambahan faktor produksi bersifat kontinu, kurva-kurva pada diagram 5.1 dapat diperhalus menjadi seperti pada diagram 5.2. Diagram 5.2 menunjukkan ada 3 tahap penting dalam gerakan perubahan nilai TP. Yang pertama pada saat MP maksimum atau titik 1 dan 4. Kedua pada saat AP maksimum dalam kurung titik 2 dan 5. Ketiga pada saat MP sama dengan 0 atau TP maksimum dalam kurung titik 3 dan 6. Selanjutnya, diagram tersebut dapat kita bagi menjadi 3 tahap produksi atau the three stage of the production. Tahap pertama, stage 1 sampai pada saat kondisi AP maksimum. Tahap kedua, stage kedua antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. Tahap 3, stage 3 saat MP sudah bernilai kurang dari 0 atau negatif.
Penambahan ini berguna untuk memahami pada tahap mana perusahaan produksi. Menurut Anda di tahap mana sebaiknya perusahaan produksi? Mari kita lihat satu persatu. Di sini ada diagram 5.2 kurva TP, MP, dan AP. Di sini penjelasan dari slide sebelumnya yang diagram 5.2 kurva TP, MP, dan AP. Pada tahap pertama, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu, hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi pada tahap itu, atau slope kurva TP meningkat tajam. Pada tahap kedua, karena berlakunya LDR, bagi produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian, nilai keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum atau slope kurva TP datar sejajar dengan sumbu horizontal. Di sini juga ada pada tahap 3. Perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurun produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian atau slope kurva TP negatif. Dengan demikian, perusahaan sebaiknya produksi di tahap 2. Yang menjadi pertanyaan adalah di titik mana perusahaan berhenti menambah tenaga kerja. Secara matematis, perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja pada saat tambahan biaya atau marginal cost yang harus dibayar adalah sama dengan tambahan pendapatan atau marginal revenue yang diterima. Jika tambahan biaya masih lebih kecil dari tambahan pendapatan, perusahaan akan menambah tenaga kerja. Begitu sebaliknya, tambahan biaya dalam hal ini adalah upah, wage, dan tenaga kerja. Tambahan pendapatan adalah produksi marginal dikalikan harga jual barang. Jika upah konotasikan sebagai W, sedangkan hasil jual barang dinotasikan P, maka alokasi tenaga kerja atau faktor produksi dianggap efisien bila W sama dengan MP dalam kurung P. Yang C ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat tingkat produktivitas meningkat. Secara grafis dapat digambarkan dengan semakin luasnya bidang yang dibatasi kurva TP. Pada diagram 5.3, akibat kemajuan teknologi, luas kurva TP 3 lebih besar TP2 lebih besar TP1. Artinya jumlah output yang dihasilkan per unit faktor produksi semakin besar. Dari diagram 5.3 tampak bahwa Q3 per L1 lebih besar dari Q2 per L1 lebih besar dari Q1 per L1. Diagram 5.1 di situ ada pengaruh kemajuan teknologi terhadap output. Yang perlu direnungkan adalah apakah bila nilai AP meningkat berarti efisiensi meningkat. Bila nilai AP meningkat karena mesinnya semakin modern, belum berarti efisien meningkat. Studi empiris yang dilakukan 20 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada yang lebih penting dari sekedar memodernisasi mesin, yaitu modernisasi sumber daya manusia atau SDM, terutama dengan mengubah cara berpikir dan cara hidup. Dengan modernisasi SDM, kemajuan teknologi akan meresap ke dalam diri manusia. Endombiat studi teknologi dan mendorong peningkatan efisien. Seorang ekonomi senior atau Paul Krugman menggunakan konsep ini untuk menjelaskan mengapa negara-negara yang dikenal sebagai macan Asia atau Asia Timur mengalami krisis ekonomi di akhir dasawarsa ini. Salah satu jawabannya adalah pertumbuhan ekonomi Asia Timur seperti halnya Rusia, tapi disebabkan oleh pertambahan penggunaan faktor produksi atau barang modal dan tenaga kerja. Tidak ada peningkatan efisien yang signifikan.
Oleh karena itu, ukuran efisiensi dengan menggunakan angka AP harus ditinjau ulang. Paul Krugman kemudian mengusulkan TFP atau Total Factor Productivity sebagai ukuran efisiensi. Pada prinsipnya, metode ini ingin memisahkan pengaruh barang modal, teknologi, dan SDM terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pemisahan itu akan terlihat apakah ada kemajuan efisiensi yang signifikan. Angka pertumbuhan TFP yang besar mengindikasikan perkembangan efisiensi yang semakin signifikan. Yang ketiga ada model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Dalam bagian ini, kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap, baik barang, modal, maupun tenaga kerja, sekarang bersifat variabel. Namun yang harus diingatkan bahwa pelonggaran asumsi ini masih tetap terlalu menyederhanakan persoalan, sebab dalam kenyataan faktor produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi lebih dari dua macam. Dalam studi ekonomi yang lebih lanjut, pembahasan alokasi faktor-faktor produksi atau lebih dari dua macam faktor produksi secara efisien akan menggunakan model ekonometrika. Dalam model produksi, dua faktor produksi variabel ini, analisis cukup menggunakan penjelasan faktor dan matematika sederhana. Yang pertama ada isokuan atau isokuan. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya kasus usaha tekstil tradisional. Di muka kita, pelonggaran asumsinya dengan menyatakan bahwa mesin dapat ditambah. Tabel 5.2 memberikan data sebagai berikut. Ini adalah tabel 5.2, produksi total usaha tekstil tradisional atau dua faktor produksi variabel. Kita melihat bahwa tingkat produksi 105 bahan tekstil dapat dicapai dengan beberapa kombinasi faktor produksi, yaitu satu mesin jahit dengan 5 tenaga kerja, 2 mesin dengan 3 tenaga kerja, dan seterusnya. Selanjutnya kita dapat menurunkan kurva isokuan sebagai berikut ini. Di sini terdapat diagram 5.4 isokuan atau isokuan. Di sini kita akan melihat asumsi-asumsi isokuan. Yang pertama ada konveksitas atau konvensiti. Asumsi konveksitas atau konvensiti analogi dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva indiferensi yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau downward sloping. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan yang sama disebut derajat teknik substitusi faktor produksi atau marginal rate of the technological substitution atau MRTS. MRTS IK adalah bilangan yang menunjukkan berapa unit faktor produksi L harus dikorbankan untuk menambah satu unit faktor produksi K pada tingkat produksi yang sama. Jika L adalah tenaga kerja dan K adalah barang modal atau mesin, maka MRTS IK adalah beberapa unit tenaga kerja yang harus dikorbankan untuk menambah satu unit mesin. Demi menjaga produksi pada tingkat yang sama, dasar pertimbangan substitusi faktor produksi adalah perbandingan rasio produktivitas. Perhatikan diagram 5.5 berikut ini. Ini ialah diagram 5.5 marginal rate of the technical
substitution atau MRTS. Yang kedua ada penurunan nilai MRTS atau diminishing of MRTS. Sama halnya dengan konsumen, produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka. Itulah sebabnya mengapa nilai MRTS IKA makin menurun, atau hukum LDR. Dalam kasus-kasus tertentu, nilai MRTS akan konstan atau nol. MRTS konstan bila kedua faktor produksi bersifat substitusi sempurna atau perfect substitution, seperti pada diagram 5.6a. MRTS adalah 0 bila kedua faktor produksi mempunyai hubungan proporsional tetap atau Fickett proportion production function seperti ditunjukkan oleh diagram 5.6.ba. Di sini terdapat diagram 5.6 MRTS kasus khusus. Yang ketiga ada hukum pertambangan hasil yang semakin menurun, the law of diminishing return. Di muka telah diuraikan bahwa dalam penggunaan dua macam faktor produksi juga berlaku hukum LDR. Pada diagram 5.7, Q60, Q80, Q90 adalah isokuan dengan tingkat produksi masing-masing 60, 80, dan 90 unit. Di bawahnya terdapat diagram 5.7 himpunan isokuan. Penurunan hasil tenaga kerja atau L dapat dilihat dari menarik garis ABC. Jika kita berproduksi dengan faktor produksi mesin atau K sebanyak Q unit, penambahan L sebanyak AB unit menambah output sebanyak 20%, tetapi penambahan berikutnya dengan jumlah yang sama atau BC sama dengan AB hanya menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah L sama dengan M unit, atau perhatikan garis DBE. Awalnya untuk menambah 20 unit output cukup menambah DB unit K, tetapi ketika akan menambah output 10 unit lagi atau IQ80 ke IQ90, jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar, yaitu BE unit atau lebih banyak dari DB unit. Keempat ada daerah produksi yang ekonomis, relevance range of production. Pada saat membahas modal produksi, satu faktor produksi variabel telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap 2. Prinsip yang sama berlaku untuk model produksi dua faktor produksi. Diagram 5.8a menggambarkan bahwa batas antara titik A dan B adalah batas daerah produksi yang ekonomis atau relevance range of production, atau tahap 2 jika perusahaan berproduksi di luar batas areal itu, atau A ke C atau B ke D. Penambahan faktor produksi tidak meningkatkan produksi. Garis AB merupakan daerah tahap 2. Diagram 5.8b menggambarkan jika perusahaan ingin melakukan ekspansi produksi, batas ruang gerak ekonomis adalah daerah yang diapit garis lengkung M dan N. Ini adalah gambar diagram 5.8 daerah produksi yang ekonomis. B. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi atau return to scale. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi atau return to scale adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan atau doubling. Pertama, skala hasil menaik atau increasing return to scale. Jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik atau increasing return to scale. 2. Ada skala hasil konstan atau constant return to scale. Jika melipat gandakan faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat juga, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan atau constant return to scale. Ketiga, ada skala hasil menurun, decreasing
reduction to scale. Jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun atau decreasing reduction to scale. C. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Diagram 5.12 menggambarkan hal tersebut. Karena kemajuan teknologi, tingkat produksi 90 unit atau Q90 periode pertama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit atau Q90 periode kedua. Di bawah itu terdapat gambar diagram 5.12 kemajuan teknologi. Seorang ekonom bernama Hicks mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibandingkan tenaga kerja, disebut teknologi pada modal atau capital using atau capital intensive. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi padat karya atau labor using atau labor intensive. Jika tidak mengubah porsi atau rasio faktor produksi tetap, disebut teknologi netral atau netral teknologi. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat dari angka MRTS yang tercermin dari perubahan sudut kemiringan isokuan. Hal itu digambarkan dalam diagram 5.13 berikut ini. Ini adalah gambar diagram 5.13 tipe kemajuan teknologi. Teknologi harus melewati 3 tahap sebelum dapat memengaruhi efisiensi. Tahap pertama adalah penemuan, invention. Riset ilmu pengetahuan bertujuan menemukan teknologi-teknologi baru untuk proses produksi. Tetapi hasil penemuan tidak ada artinya bila para produsen atau pengusaha tidak berani mengaplikasikannya dengan menggunakan innovation. Umumnya, hanya sedikit pengusaha yang berani melakukan inovasi awal, tetapi keberhasilan inovasi akan mengundang banyak pengusaha yang mau melakukannya. Terjadilah penyebaran inovasi atau spirit of innovation yang menyebabkan tingkat penerimaan terhadap inovasi adopting innovation mendekati angka 100%. Diagram 5.14 menggambarkan tingkat perkembangan penerimaan inovasi berbentuk kurva S atau S-curve. Ini adalah diagram 5.14 kurva penyebaran inovasi. D. Ada kurva anggaran produksi atau ISOCOS. Kurva anggaran produksi atau ISOCOS adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Yang di bawahnya ada E, ada keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analisis perubahan keseimbangan produsen analogis dengan analisis perilaku konsumen. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek substitusi atau substitution effect dan efek skala produk atau output effect. Karena itu, produsen juga mengenal faktor produksi inferior, yaitu faktor produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat atau kemampuan produksi meningkat.
Misalnya, tenaga kerja adalah faktor produksi inferior. Jika tingkat produksi ditingkatkan, jumlah penggunaannya ternyata berkurang. Perusahaan lebih menyukai penambahan barang atau mesin. Dalam mencapai keseimbangannya, produsen selalu berdasarkan prinsip efisien, yaitu maksimalisasi output atau output maximization, atau minimalisasi biaya atau cost minimalization. Prinsip maksimalisasi output menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan, dicapai output maksimum atau diagram 5.16a. Prinsip minimalisasi biaya menyatakan target output yang sudah ditetapkan harus dicapai dengan biaya minimum atau diagram 5.16.b. Di bawah ini merupakan diagram 5.16 prinsip efisiensi. Keputusan maksimalisasi output atau minimalisasi faktor produksi sangat tergantung pada tujuan atau misi yang diemban perusahaan atau lembaga. Perusahaan umumnya memiliki tujuan maksimalisasi laba, sehingga biasanya prinsip efisiensi perubahan adalah maksimalisasi output. Tetapi lembaga-lembaga yang tidak berorientasi laba maksimum atau nirlaba atau non-profit sebagai lembaga swadaya masyarakat menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Pada kondisi-kondisi tertentu, perusahaan pun dapat menggunakan prinsip-prinsip minimalisasi biaya. Misalnya badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa publik tertentu menggunakan prinsip minimalisasi biaya. F. Ada pola jalur ekspansi atau expansion path. Tujuan perusahaan adalah maksimalisasi laba. Untuk mencapai tujuan itu, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya. Biasanya, perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya, yang harus dicapai dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dalam mengombinasikan faktor produksi. Diagram 5.17a menunjukkan keseimbangan awal di titik A. Persinggungan garis anggaran 1 dengan isokuan Q1 dalam jangka pendek. Jika perusahaan ini mengubah kombinasi faktor produksi seperti di titik B atau C atau tetap pada Q pertama, anggaran produksi harus ditingkatkan sampai ke 1,2. Padahal dalam jangka panjang dengan anggaran sebesar 1,2, output dapat dinaikkan ke Q2 dengan kombinasi penggunaan faktor produksi di titik D. Titik keseimbangan tercapai pada tingkat MRTS yang konstan dan membentuk garis isokline atau isokline. Diagram 5.17.a menunjukkan bahwa titik-titik keseimbangan produsen adalah di titik A, B, K, L, dan seterusnya. Jika titik-titik keseimbangan tersebut dihubungkan, akan terbentuk garis isokline OS. Garis isokline OS tidak membentuk garis lurus, karena setiap telah dinyatakan dalam jangka panjang perusahaan memiliki kemampuan mengubah kombinasi faktor produksi agar alokasi anggaran lebih efisien. Untuk fungsi produksi skala hasil konstan atau constant rate to scale atau CRS, isokline berbentuk garis lurus atau OR. Hal itu karena dalam fungsi produksi CRS, rasio faktor produksi tidak berubah atau konstan, atau diagram 5.17.b. Ini adalah diagram 5.17 garis isokline. Ini dia diagramnya. Bila ekspansi produksi berdasarkan asumsi bahwa harga faktor produksi tidak berubah, isokline merupakan garis jalur ekspansi atau expansion path. Garis ini menunjukkan bagaimana proporsi penggunaan faktor produksi berubah karena perubahan atau penambahan.
tingkat produksi. Bila harga faktor produksi dianggap tetap, diagram 5.18a menunjukkan jalur ekspansi pada umumnya, sedangkan diagram 5.18b untuk kasus skala hasil konstan CRS. Di bawah ini merupakan diagram 5.18 jalur ekspansi atau expansion path. Itu adalah penjelasan dari bab 5 tentang teori produksi. Terima kasih telah menonton sampai habis video tersebut.